Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Amanda Anissa dengan NIM 2210912320016 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Kompetensi kesehatan masyarakat, pendidikan tinggi, kesehatan masyarakat dalam mendidik seorang calon sarjana kesehatan masyarakat berdasarkan 8 kompetensi utama dijabarkan menjadi: yang pertama, mampu melakukan kajian dan analisis situasi atau analytic or assessment skills. Yang kedua, mampu mengembangkan kebijakan dan perencanaan program atau policy development program planning skills. Yang ketiga, mampu berkomunikasi secara efektif atau communication skills. Yang keempat, mampu memahami budaya setempat atau kultur kompetensi skills. Yang kelima, mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat atau community improvement. Yang keenam, memiliki penguasaan ilmu kesehatan masyarakat atau public health science skills. Yang ketujuh, mampu dalam merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang manajemen atau financial planning and management skills. Yang kedelapan, memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem atau leadership and system thinking skills. Dari 8 kompetensi kesehatan masyarakat, saya akan menjelaskan secara detail satu kompetensi, yaitu kajian analisis situasi atau analytic or assessment skills. Analisis situasi merupakan awal perencanaan program studi kesehatan untuk mendefinisikan masalah sesuai realita. Analisis situasi adalah tahap pengumpulan data yang ditempuh sebelum merancang dan merencanakan program. Analisis situasi bertujuan untuk mengumpulkan informasi mencakup jenis dan bentuk kegiatan, pihak atau publik yang terlibat, tindakan, dan strategi yang akan diambil, taktik, serta anggaran biaya yang diperlukan dalam melaksanakan program. Dapat dijelaskan bahwa tujuan dari analisis situasi adalah: yang pertama, memahami masalah kesehatan secara jelas dan spesifik. Yang kedua, mempermudah penentuan prioritas. Analisis situasi memiliki manfaat yang dapat mempermudah sebuah perencanaan yang akan dibuat, antara lain dapat memberikan sebuah cara untuk membantu manajemen sebuah program untuk memilih sebuah posisi atau sebuah keputusan di dalam lingkungannya berdasarkan fakta yang telah diketahui. Dapat juga membantu proses perencanaan kesehatan dalam memecahkan suatu masalah dan aspek-aspek apa saja yang termasuk dalam proses analisis situasi. Jadi, secara keseluruhan bisa dikatakan analisis situasi ini dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sendiri karena terkait peluang dan ancaman eksternal. Nah, adapun jenis analisis situasi, yang pertama, analisis faktor internal. Analisis faktor internal bertujuan untuk mengetahui kinerja dan kegiatan yang bersifat strategis. Kinerja dapat diketahui dengan menganalisis faktor-faktor yang bersifat tangible atau profitability, market share, biaya produksi,
rencana pengembangan produk baru, dan intangible atau perilaku karyawan, keahlian manajemen, budaya, dan organisasi. Kegiatan-kegiatan yang bersifat strategis ini akan berkaitan dengan potensi sumber daya yang dimiliki perusahaan seperti sumber daya manusia, sumber daya keuangan, serta sumber daya lain yang terdapat di dalam perusahaan. Yang kedua, analisis faktor eksternal. Analisis faktor eksternal meliputi faktor-faktor yang datangnya dari luar, yang dapat mempengaruhi jalannya perusahaan seperti tingkat persaingan, karakteristik konsumen, perilaku konsumen, selera konsumen, peraturan pemerintah. Pengamatan terhadap kondisi makroekonomi juga sangat penting untuk melihat terjadinya kecenderungan perubahan. Menurut H.L. Bloom, terdapat 5 aspek penting dalam analisis situasi, yaitu yang pertama, analisis derajat masalah kesehatan. Yang kedua, analisis perilaku kesehatan. Yang ketiga, analisis lingkungan kesehatan terbagi menjadi 3 aspek, yaitu fisik, biologis, sosial, ekonomi. Yang keempat, analisis faktor hereditas dan kependudukan meliputi yang pertama, dapat digunakan sebagai denominator masalah kesehatan. Yang kedua, sebagai prediksi beban, upaya, atau program kesehatan. Yang ketiga, sebagai prediksi masalah kesehatan yang dihadapi. Yang kelima, analisis program dan pelayanan kesehatan terbagi menjadi 2. Yang pertama, analisis input, dan yang kedua, analisis output. Contoh analisis derajat atau masalah kesehatan berdasarkan sumber data meliputi data primer, yaitu survei, observasi, dan wawancara. Data sekunder meliputi data dari puskesmas, data dari bidan, dan lain-lain. Yang kedua, analisis perilaku kesehatan. Sumber data primer, yaitu survei, observasi, dan wawancara. Yang ketiga, analisis lingkungan kesehatan. Sumber data, yaitu data primer, survei, observasi, dan wawancara. Yang keempat, analisis faktor hereditas dan kependudukan data, meliputi data sekunder, yaitu data profil balai desa, data profil kecamatan. Yang kelima, analisis program dan pelayanan kesehatan. Sumber data primer, yaitu survei, observasi, dan wawancara. Data sekunder, yaitu data dari puskesmas dan data dari posyandu. Analisis situasi sangat penting untuk menentukan keberhasilan dalam program. Apabila masalah yang ditemukan benar didefinisikan sesuai realita, maka tidak sulit untuk melakukan perencanaan dan implementasi program. Pentingnya ketepatan dan kedalaman sebuah analisis situasi, yaitu untuk menentukan tahap perencanaan selanjutnya. Ketika analisis situasi sudah tidak tepat, maka perencanaan juga akan tidak sesuai karena masalah yang diambil dalam analisis situasi tidak mampu menangkap realita dan situasi sesungguhnya di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukannya sebuah pemahaman mengenai analisis situasi guna untuk menemukan prioritas masalah sebagai langkah awal perencanaan program dalam program kesehatan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai kompetensi sarjana kesehatan, yaitu analisis situasi. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.